Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Rekin Maulana Setiawan. Nomor induk mahasiswa saya 2009024 dari semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan eh, tugas UAS dari mata kuliah Game Development, yaitu membuat game sederhana menggunakan Unity 3D. Di sini sudah masuk ke Unity. Nah, di sini saya membuat game yaitu temanya survival. Nah, game ini adalah game yang bernama masih game atau game labirin. Kita langsung saja untuk dari untuk skin scene dari game ini ada empat, yaitu main menu, game, win, dan loss. Pertama ke scene main menu terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sebuah kanvas nanti agar muncul di layar scene-nya, yaitu ada button play dan button quit. Untuk background-nya di sini saya buat sendiri, yaitu nama gamenya masih game. Untuk button play-nya di sini kita tambahkan aja di sini gambar untuk button play-nya. Terus untuk quit juga sama, tambahkan apa namanya, button quitnya, gambar button quitnya. Nah, terus di main kamera sendiri kita tambahkan script yang namanya main menu. Nah, untuk script main menu sendiri itu isinya ada ini, ada function yang namanya play game, home, sama quit game. Untuk function play game, dia akan ngebaca atau nampilin scene manager indeks ke satu. Untuk home sendiri ada scene manager indeks ke 0. Dan untuk quit game, dia manggil quit atau keluar dari aplikasi. Kita ke ini lagi. Nah, untuk button play-nya, di sini kita pada on click ini, kita tambahkan ini tadi main script, main menu, main kamera ini yang ada main menu scriptnya. Kita drag ke sini. Di sini kita panggil main menu, kita panggil fungsinya play game. Yang nanti ketika kita klik play, nanti muncul ke scene yang game ini, yaitu indeks ke satu. Ketika quit, kita panggil function quit game, yaitu keluar dari aplikasi. Lanjut ke scene win. Scene win ini sama, hanya beda di buttonnya aja. Kalau yang main menu, buttonnya play sama quit. Kalau yang di win, buttonnya play sama home. Nah, ketika klik play, dia akan main ke gamenya lagi. Seperti tadi, kita tarik aja di sini scriptnya, main kamera yang ada scriptnya tadi. Nah, untuk home-nya, kalau tadi quit, kalau ini home, kita panggil main menu, function home. Function home ini nanti akan nge ngebaca atau ngenampilin scene yang home tadi, yang main menu. Ini namanya home. Untuk scene loss juga sama seperti win, tinggal tarik yang play sama home-nya. Hanya membedakan di ini tulisannya ada. Kalau loss, loss, kalau win, you win. Dan tambahan untuk setiap scene ini saya tambahkan background. Backgroundnya sama di main menu, di win, sama di loss. Yang membedakan main menu win sama loss itu
di background yang tambahannya ini. Kalau yang main menu tidak ada tambahan backgroundnya selain background yang ini. Kalau win ada tambahan background seperti action win ini. Nah, kalau loss tambahkan juga background loss atau game over. Lanjut ke yang utama yaitu main gamenya. Oke, di main game ini ada yang namanya terrain. Terrain ini untuk ya nah di sini buat game yang mirip buat seperti ini. Dan di dalam terrain seperti kastel, player, musuh, membentuk semacam nah, pertama objek player kita buat cek tambah leadernya sama itu gunanya untuk apa? Itu biar bisa ngedeteksi tabrakan antara musuh maupun tembak atau ini untuk apa? Hukum di ini seperti aplikasi maupun yang lainnya. Nah, untuk game objek player ini kita tambahkan yang namanya player controller. Nah, player controller ini kita lihat scriptnya untuk player controller. Di sini ada yang namanya speed atau kecepatan si player. Saya taruh di 20. Untuk health-nya itu saya kasih 100 dan damage-nya kita kasih 5. Damage itu untuk apa? Untuk ngehit si musuhnya. Jadi nanti si player bisa ngehit musuh. Nah, ini adalah codingan untuk pergerakan playernya. Dia bisa ke kanan, ke kiri, atau ke depan dan ke belakang. Di sini ada inputan dari mouse untuk ngehit si enemy, si tag enemy ini. Nanti dia ngasih damage ke enemy. Nah, ketika si player ini health-nya kurang dari nol, maka dia manggil fungsi game over. Fungsi game over ini apa? Fungsi game over ini adalah memanggil scene manager yang nilai ketiga, yaitu loss atau game over. Terus di sini ada collision dengan game objek yang namanya tag cube. Ketika dia bertabrakan dengan objek yang namanya tag cube, dia manggil scene manager tindak kedua atau win. Nah, nanti kalau misalnya si playernya menabrak game objek dengan tag cube, dia akan menang. Nah, di sini ada speed, muscle, dan damage command. Terus kita beralih ke si enemy atau musuhnya. Berbalik dengan si player. Nah, di sini di enemy sama tambahkan game objek, taruh atau tambahkan komponen yang namanya collider dan rigid body. Untuk collider itu mendeteksi tabrakan dan rigid body itu agar hukum fisika itu berpengaruh di game ini. Tambahkan yang namanya script enemy controller. Script enemy controller ini kita lihat scriptnya seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya speed atau kecepatan si musuhnya. Dan ada yang namanya health. Saya kasih 50. Dan ada score value. Jadi nanti kalau misalnya musuhnya itu hilang atau apa, dia nambahin skor ke player satu. Di sini ada pergerakan si enemy. Dia akan ngikutin atau fin objek dengan tag player. Jadi nanti dia ngikutin objek yang dengan tag player.
Di sini pergerakannya itu ngikutin si player ke arah depan ya. Jadi arah depannya itu kepalanya itu ngikutin si playernya terus. Terus nanti kalau misalnya apa HP si enemy itu kurang dari nol, dia akan destroy game object atau dia hilang, ngedestroy, ngehapus. Terus nambahin juga skornya, increment score. Increment score ini nanti eh, kita beralih ke UI Manager. Nah, di sini ada collision atau tabrakan dengan si tag player. Ketika tabrakan dengan tag player, dia ngasih damage ke player. Ngasih damage ke player sebesar berapa? Ini ada damage amount-nya 2. Terus tadi yang increment score, kita beralih ke UI Manager. Di sini skornya update score. Nah, ketika skornya terupdate, dia akan nambahin ke skor teks ini. Juga nanti diikuti dengan audio manager atau sound. Nah, nanti di script ini kita tambahin di sini nih, di score UI. Score UI nanti kita tambahin UI manager. Nah, di sini score tag kan tadi ada canvas yang kita buat score sama skor ini kita drag ke skor UI ini. Nah, untuk audionya atau suaranya kita drag and drop juga di sini. Terus kita lanjut ke enemy spawn. Nah, biar musuhnya tetap muncul terus-menerus. Nggak hanya satu, tapi dia muncul terus-menerus. Nah, di sini untuk spawnnya saya buat ada dua objek, yaitu get 1 dan get 2. Untuk get 1 dan get 2 ini kita tambahkan spawn manager, script spawn manager. Nah, untuk spawn manager ini di dalamnya ada yang namanya enemy prefab atau si objeknya, si musuhnya. Dan spawn point atau tempat si musuh itu muncul. Juga ada spawn interval atau waktu yang dibutuhkan setiap spawn. Saya kasih 10 F. Nah, kita drag ke sini ke get. Nah, nanti enemy prefabnya kita drag juga. Di sini saya udah buat prefab yang namanya enemy. Kita drag aja di sini. Sini. Nah, untuk spawn pointnya kita drag juga. Kalau get 1 itu tempatnya di get 1, kalau get 2 ini kita kasih ke get 2. Untuk spawn intervalnya saya kasih 10. Nah, terus ada yang namanya cube. Cube itu apa? Cube ini saya kasih patung seperti ini dengan nama cube. Kita kasih collider dan rigid body juga biar adanya tabrakan dan hukum fisika. Nah, kita kasih nih tagnya tag cube. Nah, kalau yang enemy kita kasih yang enemy tag enemy, kalau player tag player. Terus di sini ada yang namanya canvas atau layar untuk di kameranya, di gamenya. Di sini ada informasi seperti skor dan health. Jadi nanti ketika skor bertambah, nanti munculnya di situ. Dan health si playernya juga ada di layar ini. Di sini juga ada game objek yang saya buat sendiri dari Blender. Yang untuk tambahan hmm, kriteria di apa tugasnya. Terus kalau sudah di sini juga ada yang namanya background seperti yang tadi di scene 1, 2, di scene main menu win sama loss kan ada background. Di sini juga ada backgroundnya sama. Oke, sekarang kita coba ngedemoin si aplikasinya. Oh ya, sebelum ngedemoin, kalau mau dibikin aplikasi, kita ke file terlebih dahulu.
Di sini ada build setting. Nah, kita mau ini nih, misalnya mau build ke PC. Kita nanti switch platform, nanti akan muncul seperti ini, build dan build and run. Kita langsung build aja di sini, gitu. Nanti muncul muncul seperti ini. Eh, main. Nah, di sini udah saya build, yaitu berupa exe. Kita klik dua kali aja, jaran. Oke, di sini gamenya sudah muncul. Ini adalah tampilan awalnya, yaitu berupa main menu. Di sini ada tombol play dan quit. Kita coba play terlebih dahulu. Nah, di sini ada layar. Kita gerakkan layarnya. Nah, itu nanti dia akan ketemu si musuhnya. Ketika kursor ini ditambahin ke musuh, di hit ke musuh, nanti musuh itu teorinya akan apa HP-nya akan berkurang dan mati. Dan ketika mati akan muncul sound dan spark seperti soundnya dua. Kalau misalnya saya ini bersituasi maka HP-nya harus kalau baik dan nol, kalau misalnya nol, maka akan terjebak oleh si player ini. Kita coba lagi. Jika supaya di lingkup ini yang nah, jika kita simbol yang balik ke main ini, dari kita klik tombol play, tidak balik coba klik, nah, jangan keluar. Itu saja penjelasan untuk demonstrasi proyek dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.